Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan, semoga kawan-kawan hari ini dalam keadaan sehat dan kondisi yang terbaik. Saya ingin menyampaikan salah satu teknik dalam retorika, yakni teknik inner dialogue. Inner dialogue ini adalah teknik yang mengajak audien untuk melakukan inner journey, yakni perjalanan ke dalam dirinya. Dalam perjalanan ini, dengan materi pidato, materi khutbah, materi dakwah yang kita sampaikan, audien diajak untuk melakukan dialog dengan dirinya sendiri. Jadi si audien diajak mereka untuk dialog dengan dirinya sendiri dengan materi yang kita sampaikan. Proses inner dialogue ini kita hantarkan dengan menyodorkan pertanyaan-pertanyaan yang menghentak, pertanyaan-pertanyaan yang menggugah kesadaran audien. Nah, di ujung perjalanan diharapkan terbangun intellectual honesty, yakni kejujuran intelektual dan kejujuran hati nurani audien. Tujuan dari teknik inner dialogue ini adalah lahirnya inner voice, yakni suara dari dalam hati audien yang mengakui kedaliman dirinya, mengakui kebodohan dirinya, mengakui kelemahan dan kelalaian dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan penuh kesadaran hatinya berbisik, "Ya Allah, maafkanlah aku," dan sebagainya. Jadi tujuan dari teknik inner dialogue ini adalah lahirnya pengakuan audien atas kelemahan dirinya di hadapan Allah. Lalu pertanyaan berikutnya, bagaimana cara menerapkan teknik inner dialogue ini dalam pidato, dalam khutbah, dan dalam kegiatan-kegiatan yang lain? Pertama, diawali dengan menyampaikan topik pidato yang jelas. Topik pidatonya harus jelas topiknya itu apa. Yang kedua, topik itu harus diperkuat oleh elaborasi materi yang bernas, argumentatif, dan representatif. Supaya apa? Bisa diterima oleh akal berikut potensi pikir dan nalar audien. Berikutnya, jangan lupa materi itu dikemas dengan diksi yang puitis, gaya bahasa yang berbunga-bunga, kemudian struktur kalimat yang padat sehingga mudah diterima oleh hati dan potensi rasa audien. Setelah itu, sajikan materi pidato kita, materi khutbah kita, materi dakwah kita dengan memperhatikan pertama intonasi, kedua aksentuasi, tiga repetisi, pengulangan-pengulangan, dan tentu ekspresi atau penjiwaan. Nah, agar dapat penjiwaan atau ekspresi tidak apa-apa, kita berakting sedikit nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu adalah overacting. Nah, sebagai klimaksnya, berilah audien pertanyaan menghentak. Sekali lagi, berilah audien pertanyaan yang menghentak kesadaran mereka. Kenapa begitu? Supaya ada inner dialogue, supaya ada proses refleksi diri. Saya ingin ngasih contoh teknik ini dengan menyampaikan topik tentang keutamaan orang yang bertakwa. Supaya representatif, saya kutip misalnya firman Allah dalam Quran surah Al-Dzariyat ayat 15 sampai 19. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Ibu dan bapak, sungguh orang yang bertakwa itu mereka akan tinggal di taman-taman sorga dan mata airnya mengalir begitu jernih. Subhanallah, di taman sorga orang yang bertakwa bukan lagi dilayani oleh bidadara dan bidadari, bukan lagi dilayani oleh para malaikat Allah, tetapi akhidina ma atahum rabbuhum, mereka langsung dilayani oleh Allah. Nah, berhenti di sana. Jadi sampai sana kita menyampaikan keutamaan dulu orang-orang yang bertakwa, di mana nanti tinggal di taman sorga mata air yang ngalir begitu jernih, mereka dilayani langsung oleh Allah. Lalu dari sana kita kasih pertanyaan, manakah ciri-ciri orang yang bertakwa yang nanti akan tinggal di taman sorga dan dilayani langsung oleh Allah itu? Kasih penjelasan oleh kita. Pertama, innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka adalah orang-orang yang produktif berbuat baik. Mereka berbuat baik pada Allah, berbuat baik pada Rasulullah, berbuat baik pada orang tuanya, berbuat baik pada keluarganya, berbuat baik pada sesamanya. Tuh, itu ada repetisi tuh. Berbuat baik pada Allah, berbuat baik pada Rasulullah, berbuat baik pada orang tua, berbuat baik pada keluarga, berbuat baik pada sesama, semuanya berbuat baik. Ada repetisi. Kemudian kedua,
Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Orang yang bertakwa itu mereka sedikit tidur di waktu malam. Ia gunakan malamnya untuk ruku sujud menghadap Allah yang maha wujud dalam salat tahajud. Tidak hanya itu, wabil asharikum yastaghfirun. Setiap waktu sahur mereka khusyuk beristighfar, mengakui ke seluruh khilafnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wabi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Mereka adalah orang yang dermawan, senantiasa menjaga hartanya dengan memberikan haknya pada fakir miskin yang minta-minta dan fakir miskin yang tidak minta-minta. Setelah itu, di sini mulai kita gunakan teknik inner dialogue dengan memberikan pertanyaan menghentak. Misalnya, Bapak Ibu, sudahkah kita menjadi manusia yang produktif berbuat baik? Sudahkah kita sisihkan sebagian waktu malam kita untuk ruku dan sujud menghadap Allah di sholat tahajud? Sudahkah waktu sahur kita isi dengan khusyuk beristighfar kepada Allah? Sudahkah sebagian harta kita haknya kita tunaikan untuk fakir miskin yang minta-minta maupun yang tidak minta-minta? Bapak Ibu, pantaskah kita tinggal di taman-taman sorga nan indah itu? Layakkah kita mendapatkan kehormatan di mana segala kebutuhan kita langsung dilayani oleh Allah? Itu dua pertanyaan yang menghentak. Dengan pertanyaan yang menghentak itu, lalu gunakan teknik repetisi atau teknik mengulang-ulang. Seperti tadi saya sampaikan, pantaskah kita dilayani oleh Allah? Pantaskah kita tinggal di taman-taman surga yang indah? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang menghentak. Nah, maka dengan pertanyaan yang menghentak lalu digunakan teknik repetisi atau mengulang pertanyaan, juga memainkan intonasi kita pada saat bicara, maka lazimnya audien akan terhantar untuk melakukan inner dialogue, yakni dialog dengan dirinya sendiri. Gusti, belum pantas ternyata saya jadi orang yang bertakwa, belum bisa saya menjadi orang yang bertakwa. Nah, kawan-kawan semua, kelebihan dari teknik inner dialogue ini, kita sebagai penceramah tidak akan tampil sebagai orang yang menggurui apalagi menghakimi audien. Tidak. Meski sesungguhnya dengan teknik ini kita tengah menggebuk audien, tapi audien tidak merasa digebuk. Dengan teknik ini kita sedang membanting audien, namun audien tidak merasa dibanting. Kita tengah menyalahkan audien, tapi audien tidak merasa disalahkan, malah mereka mengaku atas kesalahan dirinya sendiri. Jadi salah satu teknik dalam retorika itu ada yang disebut dengan inner dialogue, yakni teknik dengan materi yang kita sampaikan menghantarkan audien untuk dialog dengan dirinya sendiri. Ujungnya lahir intellectual honesty, kejujuran intelektual dan kejujuran hati nurani dari audien bahwa belum pantas mereka disebut sebagai orang yang kita sampaikan dalam materi tadi. Belum pantas saya menjadi orang yang bertakwa, belum pantas saya menjadi orang yang beriman, belum pantas saya menjadi orang yang qanaah, belum pantas saya menjadi orang ini, itu, dan lain sebagainya. Hingga sepulang mendengarkan tausiah kita, hati mereka terus berdialog untuk melakukan perbaikan. Kawan-kawan semua, dalam banyak kasus teknik inner dialogue ini menarik untuk disampaikan, dan dalam kasus tertentu pidato kita tidak akan terkesan menggurui meskipun sesungguhnya sedang menggurui. Selamat mencoba inner dialogue, teknik menghantarkan audien untuk dialog dengan dirinya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat kawan-kawan semua. Sekian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.